Selamat sore semuanya. Oke, tentunya ini adalah kebaktian kedua kita. Tadi pagi kita sudah ada rangkaian acara yang gegap gempita. Kita mengingat Tuhan Yesus lahir. Kita mengingat juga bahwa jemaat kita sudah berumur 30 tahun. Nah, malam ini kita ingin melanjutkan renungan kita ya. Kita ingin sedikit belajar dari firman Tuhan. Saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes, Injil Yohanes. Dan kita akan melihat satu ayat saja. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Oke, kalau sudah dapat, saya akan ajak kita baca bersama-sama. Karena hanya satu ayat. Dan kebetulan TB1 dan TB2 sama persis ya, kecuali satu kata saja, yaitu di TB1 dia pakai kasih karunia, di TB2 dia pakai anugerah di sini. Kita akan ikut TB1 karena mungkin kebanyakan masih pakai TB1 ya. Jadi mari kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami dengan penuh ucapan syukur memohon agar sebagaimana Engkau telah mengutus Sang Putra, dan setelah itu Engkau mengutus Roh Kudus, maka baiklah firman yang disampaikan oleh Putramu yang tunggal diterangi oleh Roh Kudus yang ada di dalam kami yang percaya, sehingga kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tahun 1995, 25 Juni, sebagaimana sudah dinyatakan tadi pagi, itu adalah kebaktian pertama GBI Agrave. Jadi kita memperingatinya itu setiap minggu keempat. Kebetulan tahun ini minggu keempat Juni tanggal 22. Ya, sebenarnya anniversary Grave tanggal 25, sudah 30 tahun. Hari lahirnya Grave, 25 Juni 1995. Namun kita selalu memperingatinya beberapa tahun belakangan ini bersama dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan kelahiran Yesus Kristus itu jauh-jauh lebih penting daripada kelahiran Grave. Karena kelahiran Yesus Kristuslah yang memungkinkan adanya GBA Grave. Oleh karena itu saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran dia. Dia menjadi manusia, dia menjadi daging secara literal di sini. Dan ayat yang kita baca di sini Yohanes menyatakannya, firman itu telah menjadi manusia. Kalau kita telusuri dari atas, siapa yang dimaksud dengan firman? Hari ini ada cukup banyak orang pakai nama firman, Pak. Kita ada Firman. Dulu kita ada Gembala Firman Legowo. Dia sudah tidak bersama kita lagi. Tetapi firman yang dimaksud di sini adalah firman yang dikatakan di ayat 1 sudah ada sejak semula. Sebelum ada apa-apa yang lain, dia sudah ada. Karena dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tetapi kemudian firman itu menjadi manusia. Semua dari 4 Injil, semuanya bercerita tentang Yesus Kristus. Karena itu adalah Injil. Injil harus bercerita tentang Yesus. Tetapi Anda tahu bahwa dari antara 4 Injil, hanya 2 yang memiliki narasi atau cerita tentang bagaimana Yesus lahir, yaitu Matius dan Lukas.
Sedangkan ada dua Injil lain, yaitu Markus dan Yohanes, tidak menceritakan bagaimana dia lahir. Matius dan Lukas menceritakan dia lahir, makanya ada disebut tentang Yusuf, ada disebut tentang Maria. Kalau kita baca Markus, kita baca Yohanes, tidak ada disebut tentang, di awal-awal di sini tidak ada disebut tentang Yusuf atau Maria. Mengapa demikian? Tentu karena masing-masing Injil memiliki penekanan yang berbeda. Injil Matius mempresentasikan Yesus sebagai seorang raja. Injil Lukas mempresentasikan Yesus sebagai seorang manusia. Injil Markus mempresentasikan Yesus sebagai hamba. Dan Injil Yohanes mempresentasikan Yesus sebagai Allah. Sebagai raja, penting untuk diketahui masalah lahirnya. Karena raja bukan presiden. Kalau presiden kita pemilu. 5 tahun di Indonesia kita pemilu, kita pilih presiden. Raja itu bukan dipilih. Bagaimana seorang menjadi raja? Ya, kalau dia lahir dalam jalur raja. Oleh karena itu ketika Yesus Kristus datang dan dikatakan inilah raja orang Yahudi, sangat penting bagi Injil Yohanes untuk menceritakan kenapa Yesus sah disebut raja orang Yahudi. Karena dia lahir dari keturunan Daud, dia adalah anak Daud. Oleh karena itu ditelusuri Yesus anak Daud, anak Abraham. Dikatakan stop sampai Abraham. Tetapi Lukas beda lagi. Lukas menekankan Yesus sebagai manusia. Sehingga Lukas mencatat jalur Yesus itu dari jalur Maria. Secara legal Yesus adalah dari jalur Yusuf secara legal. Tapi secara biologis dia dari jalur Maria. Yusuf adalah anak Daud. Dari Salomo. Daud punya banyak anak, salah satunya Salomo. Tetapi Maria, dia juga anak Daud rupanya. Tapi bukan dari jalur Salomo, tapi dari jalur salah satu anak Daud lainnya namanya Nathan. Dan Lukas tidak stop sampai pada Daud. Dan tidak stop sampai kepada Abraham. Dia tarik terus sampai kepada Adam. Adam adalah manusia pertama. Jadi siapapun yang mengaku diri manusia harus punya hubungan dengan Adam. Dan Yesus punya hubungan dengan Adam bukan dari bapaknya, tapi dari ibunya. Dari Maria. Oleh karena itu penekanannya adalah Yesus sebagai manusia, sesama manusia. Dan saudara, Injil Markus menekankan Yesus sebagai hamba. Oleh karena itu Injil Markus tidak menceritakan tentang silsilah Yesus atau kelahiran Yesus. Karena seorang hamba tidak penting kamu lahir di mana. Tidak penting silsilah kamu. Seorang hamba yang penting adalah kamu bekerja. Dan ternyata Injil Markus menceritakan banyak sekali pekerjaan Yesus dengan sangat mendetil. Walaupun Injil Markus adalah Injil yang paling pendek. Hanya 16 pasal. Tapi Anda bandingkan dengan Injil Matius. Anda bilang, Injil Matius 28 pasal. Injil Markus 16 pasal. Tapi kalau Anda cek, di hampir setiap kisah mukjizat Yesus. Di hampir kisah setiap Tuhan Yesus menyembuhkan orang, atau menenangkan danau, atau memberi makan orang. Anda cek deh, yang mana yang lebih mendetil, lebih panjang, kisahnya di Matius atau di Markus. Anda akan dapatkan ternyata yang di Markus lebih panjang daripada yang di Matius. Dan bagaimana dengan Injil Yohanes yang kita baca? Yohanes tentunya menyatakan Yesus sebagai Allah. Dan cocok, Allah tidak memiliki silsilah. Allah tidak memiliki silsilah. Oleh karena itu Yohanes tidak memberikan silsilah bagi Yesus Kristus. Tetapi dia menyatakan Yesus sebagai Sang Firman yang sudah ada dari mulanya. Tetapi kemudian Firman itu menjadi manusia. Ya, Yohanes tetap menceritakan kelahiran Yesus secara tidak langsung dengan mengatakan dia menjadi daging, dia menjadi manusia. Ya. Dan ayat yang ke-14 ini, ayat yang benar-benar kaya dalam teologi. Nah, saya akan mencoba untuk mengajak kita mempelajari ayat ini. Tentu kita tidak akan bisa menyelam seluruhnya.
Tetapi dikatakan di sini, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kalau Allah menjadi manusia, wow, maka sudah pasti bahwa kemuliaan yang begitu luar biasa itu akan terlihat. Namun bentuk kemuliaannya itu terlihat apa? Dikatakan yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan Yesus Kristus terlihat terutama karena dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan ini akan menjadi tema kita pada hari ini. Bahwa Yesus Kristus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan kita ingin melihat apa yang Tuhan ingin ajarkan. Mengapa Tuhan ingin menekankan ini? Melalui ayat yang kita baca, bahwa Kristus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Saya ingin membagikan 3 poin pada hari ini. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita melihat kasih karunia dan kebenaran pada pribadi Yesus. Ini dulu. Kasih karunia dan kebenaran pada pribadi Yesus. Oh ya, Yesus adalah kebenaran. Itu sudah jelas. Dia pernah berseru, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Salah satu hal yang paling ironis, salah satu orang yang paling akan menyesal ketika dia di dalam neraka. Oh, banyak orang akan menyesal kalau dia dalam neraka. Semua orang akan menyesal. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang paling menyesal mungkin adalah yang paling hampir tidak masuk neraka. Hampir tidak masuk, atau yang dimana kesempatan keselamatan itu begitu dekat pada dirinya, tapi terlewatkan. Nah, ini yang paling menyesal. Ya, yang paling menyesal seperti itu. Sama seperti kalau anak nggak naik kelas, atau mahasiswa nggak pelajarannya gagal gitu ya. Kalau pelajarannya gagal, nilainya dikasih dosen 30, 40, ya sudahlah. Menangis sendiri saja gitu kan. Ya. Tapi kalau tidak 59. Waduh, ini ya. Hampir lewat. Tapi nggak lewat gitu. Nah, ini ada yang pakai taktik cari dosen nih gitu ya. Tapi sudah yang kasih Tuhan, ya. Nah, ini yang paling nyesek. Salah satu orang yang saya yakin sangat-sangat menyesal di dalam neraka adalah Pilatus. Mengapa demikian? Pilatus sempat berhadapan muka dengan Allah penguasa alam semesta. Pilatus pernah menanyai Yesus Kristus. Dia interogasi Tuhan kita selama berjam-jam. Dia tanya bolak-balik, apakah engkau raja orang Yahudi? Apa yang telah engkau perbuat? Dia mengecek kehidupan Yesus. Sampai-sampai dia sendiri berkata kepada orang Yahudi, aku tidak menemukan kesalahan apa-apa pada dia. Padahal saudara yang kasih Tuhan, ada suatu pepatah katanya ya. Show me the man and I will show you the crime. Maksud pepatah ini adalah siapapun bisa dicari kesalahannya. Nah, kalau polisi mau kerjain kita istilahnya gitu ya. Sembarang aja, ini polisi ini kerjain nih. Saya perhatikan hidupnya, saya utak-atik, pasti ada undang-undang apa yang dilanggar gitu. Nggak mungkin nggak ada orang yang dicek ini nggak ada sedikit pun kesalahannya. Makanya ada perkataan, show me the man and I'll show you the crime. Tetapi Pilatus berkata, tidak, aku tidak menemukan kesalahan pada dia. Padahal mereka berusaha setengah mati mau cari kesalahan Yesus Kristus. Dan akhirnya Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Dan Yesus menjawab dia, aku sudah mengatakannya. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari dunia. Kemudian Yesus berkata, untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Yesus bilang. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dan saudara, Pilatus sempat bengong sesaat. Dan menanyakan suatu pertanyaan yang paling penting dalam sejarah. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran?
Dia bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya sudah benar. Orang yang ditanya sudah benar. Gitu. Kadang-kadang kalau kita nanya, lalu yang ditanya salah orang gitu, jawabannya error, saudara. Ya. Kita tanya, gitu kan? Nanti jawabnya nggak nyambung. Ya. Atau jangan-jangan pertanyaannya yang salah. Tapi Pilatus sudah bertanya benar. Apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Dan dia bertanya kepada pribadi yang benar. Karena Yesuslah yang bisa memberitahu dia apa itu kebenaran. Bahkan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Tetapi saudara, Alkitab mencatat bahwa Pilatus ternyata tidak menunggu jawaban Tuhan Yesus. Dia hanya bertanya karena bengong sesaat. Dia hanya bertanya karena latah. Dia hanya bertanya karena... Dan dia tidak menunggu sang kebenaran itu sendiri menjawabnya. Dan kemudian dia pergi. Dia pergi. Dan dia penuh dengan berbagai hal dalam pikiran dia. Bagaimana dia menyelamatkan posisi dia. Bagaimana dia harus menavigasi secara politis. Tuntutan orang Yahudi. Dengan tuntutan Roma. Dengan istrinya lagi yang bisik-bisik dia. Jangan kamu ada urusan dengan orang ini. Semalam saya nggak bisa tidur gara-gara dia. Bagaimana saya menyenangkan semua pihak. Bagaimana saya menyenangkan imam-imam kepala. Bagaimana saya akan kasih laporan kepada kaisar. Bagaimana saya akan nanti di rumah istri saya ngomel. Dan dia tidak menunggu Tuhan kita menjawab. Apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Padahal dia sudah bertanya pertanyaan yang tepat kepada orang yang tepat. Sangat disayangkan sekali. Tetapi Yesus adalah kebenaran. Alkitab berkata dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Oh, Yesus adalah kebenaran karena dia menggenapi seluruh firman Tuhan. Dia menggenapi semua nubuat, dia menggenapi semua tipologi. Dia pernah berkata kepada dua orang murid yang berjalan ke Emmaus waktu mereka nangis-nangis atau mereka komplain bahwa engkau kan satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem belakangan ini. Bagaimana seorang nabi besar, Yesus dari Nazaret, yang tadinya kami kira dia adalah nabi, tadinya kami kira dia adalah orang yang hebat, tapi dia dibunuh. Kemudian Yesus berkata, mulai membuka hati dan pikiran mereka. Lalu Tuhan menerangkan bagaimana kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan ketubim, Mazmur, semua berbicara tentang dia. Yesus adalah kebenaran. Karena dia menggenapi semua nubuat. Mulai dari nubuat di Taman Eden, bahwa ada keturunan perempuan akan menemukan kepala ular. Itu sudah Yesus genapi. Dialah keturunan perempuan. Dia satu-satunya orang yang bisa disebut keturunan perempuan secara sah. Karena apa? Dia satu-satunya orang yang lahir tanpa ada ayah jasmani. Oh, dia menggenapinya satu persatu. Kalau Yesus ada satu saja nubuat gagal, maka dia bukan kebenaran. Tapi tidak mungkin. Kalau Yesus lahir di Yeriko, dia bukan kebenaran. Kalau Yesus lahir di Beersheba, kalau dia lahir di 1001 kota lain di Israel atau dimanapun seluruh dunia, kalau bukan di Bethlehem, maka dia bukan kebenaran. Karena dia harus menggenapi semua nubuat. Dia menggenapi semua tipologi. Ketika domba Paskah dikatakan tidak boleh dipatahkan tulangnya satupun, itu karena Yesus tidak dipatahkan tulangnya. Ketika dikatakan bahwa Yesus, bahwa Mesias, hai Yerusalem, rajamu akan masuk ke dalam kotamu. Hai Yerusalem, hai Putri Sion, rajamu akan masuk kepada engkau mengendarai seekor keledai. Saudara, mungkin kita pikir mengendarai keledai masuk Yerusalem gampang lah. Tapi kita harus ingat beberapa hal. Satu, Tuhan kita adalah secara jasmani dia miskin. Dia, Yusuf dan Maria bukan orang kaya. Yesus lahir di keluarga yang biasa-biasa saja. Bahkan bisa dibilang miskin karena Yusuf dan Maria mempersembahkan burung merpati sebagai persembahan mereka. Itu persembahan orang miskin. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, burung di udara punya sarang,
serigala atau rubah punya sarang juga. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Tuhan kita bukan orang yang kemana-mana naik keledai. Ada keledai pribadi. Ya, kemana-mana. Tidak. Tuhan kita adalah orang yang jalan kaki kemana-mana. Tetapi satu minggu, dalam minggu sebelum dia disalibkan, dia tahu dia akan menggenapi firman Tuhan. Dia harus menggenapinya. Kalau tidak, dia bukan kebenaran. Maka dia menyuruh muridnya untuk membawa keledai. Keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Dan dia naik di situ. Dia adalah raja. Oh saudara, kalau misalnya Yesus adalah seorang penipu, kalau misalnya dia penipu yang coba-coba pengen jadi raja, padahal bukan raja, dia tidak akan pilih keledai. Raja mana yang bangga naik keledai? Keledai adalah binatang yang slow. Bahkan dalam nubuat itu, rajamu lemah lembut dan rendah hati, karena dia menunggang seekor keledai. Oh, raja tidak naik keledai. Anda tidak akan ketemu Alexander Agung, memimpin pasukannya, ya, semuanya kuda-kuda hebat, dia naik keledai gitu. Diketawain sama pasukan. Sudah. Tidak. Alexander Agung naik kuda dengan gagah. Bahkan ada legenda tentang kuda dia. Ya, nggak usah ceritakan lagi lah legendanya. Kuda itu hanya bisa ditaklukkan oleh Alexander Agung. Ya. Wah, raja-raja dari dulu, mereka menunggang kuda. Kuda adalah binatang yang hebat dengan kekuatan, dengan kecepatan. Yesus menunggang keledai. Kalau Yesus bilang, oh saya mau jadi raja yang hebat, ya, saya mau naik kuda, maka dia bukan kebenaran. Tapi puji syukur dia adalah kebenaran. Dia adalah kebenaran karena setiap kata-katanya bisa dipercaya. Setiap kata-kata Yesus adalah kehidupan dan kebenaran dan jalan kepada Allah Bapa. Tidak pernah, Petrus pernah berkata, tipu tidak ada dalam mulutnya. Dalam 1 Petrus dia berkata, tipu tidak ada dalam mulutnya. Saudara, ini adalah dengan orang yang tinggal bersama Yesus 3,5 tahun. Murid Yesus 3,5 tahun. Nah, murid Yesus itu beda dengan murid GITS sekarang atau STT manapun. Karena kalau Petrus sama Tuhan Yesus, itu boleh dibilang hampir 24 jam. Mereka tidur bareng. Yesus mau naik ke atas gunung aja dibawa Petrus. Petrus dibawa. Bahkan Petrus adalah orang yang paling banyak dibawa Tuhan Yesus bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Waktu Tuhan Yesus masuk ke Taman Getsemani, yang dibawa adalah Petrus, Yakobus dan Yohanes. Jadi Petrus mendengarkan Yesus berbicara. 3,5 tahun. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Karena dia adalah kebenaran. Bahkan saudara, Yesus adalah kebenaran. Karena dia adalah Allah. Dan Allah adalah standar kebenaran. Allah adalah standar kebenaran. Apa itu benar? Bagaimana kita bisa punya standar benar? Apa yang benar, apa yang salah? Apa standarnya? Kalau tidak ada Allah, maka tidak ada standar. Makanya, kadang-kadang ada ateis, dia mau protes dengan orang yang percaya ada Tuhan. Padahal protesnya itu nggak nyambung sebenarnya. Dia bilang, kalau Allah ada, kenapa di dunia ini ada banyak kejahatan? Tunggu dulu kita bilang. Kalau Allah tidak ada, kenapa kamu anggap itu kejahatan? Apakah kejahatan kalau singa makan anak kambing? Bukan. Apakah kejahatan kalau ada batu besar jatuh, nimpa batu kecilnya hancur? Bukan. Kalau tidak ada Allah, kenapa orang bunuh orang kamu sebut kejahatan? Standar siapa itu jahat? Menurut siapa itu jahat kalau begitu? Oh, menurut mayoritas orang itu jahat. Oh, menurut mayoritas bisa berubah-ubah. Anda tahu
1000 tahun yang lalu mayoritas orang oke dengan perbudakan. Jadi apa standarnya mayoritas orang? Kalau tidak ada Allah, tidak ada kebenaran. Ya. Tetapi karena ada Allah, karena Yesus eksis, karena Allah sudah menjadi manusia dan bisa kita pegang, maka kita tahu ada kebenaran. Ada kebenaran. Inilah kebenaran. Inilah kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu ada kebenaran yang absolut, ada kebenaran yang objektif, saudara. Bahkan inilah pertanyaannya, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Yesus, kebenaran adalah Allah. Apapun yang sesuai dengan Allah, apapun yang sesuai dengan Yesus, itu adalah yang benar. Saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, ya, hari ini banyak orang bicara begini. Banyak sekali orang hari ini menolak adanya suatu kebenaran absolut, sehingga mereka bicara my truth, katanya, my truth, kebenaran saya. Kebenaran saya. Wah, ada laki-laki, dia bingung. Aduh, saya lahirnya salah. Mestinya saya jadi perempuan. Saya adalah perempuan, itu kebenaran saya. Kok kebenaran ada punya kamu? Nggak ada kebenaran kamu, kebenaran saya. Kebenaran itu kebenaran. Perasaan kamu ada, itu namanya perasaan kamu. Perasaan kamu, kamu perempuan, tapi saya kamu kasih tahu kebenarannya, kamu salah. Itu. Tidak ada kebenaran saya, kebenaran kamu. Kebenaran itu objektif. Sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan Allah. Dan kita tahu kebenaran eksis karena Yesus eksis. Karena Yesus pernah datang. Karena Allah telah masuk ke dalam dunia ini. Bukan hanya itu, saudara. Yesus penuh dengan kasih karunia. Dia penuh dengan kebenaran, dia penuh dengan kasih karunia. Kenapa? Karena kebenarannya adalah kita semua sudah menyimpang. Itu kebenarannya. Kebenarannya adalah bahwa kita semua telah gagal, telah jauh sekali dari standar yang dibuat oleh Yesus Kristus, oleh Allah. Dan kita semua akan binasa. Tetapi dikatakan Allah mengirim putranya. Bapa mengirim putranya bukan untuk menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia. Oleh karena itu Yesus penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan kasih karunia, saudara. Kalau kita bisa melihat Allah itu adalah pribadi yang paling sabar. Paling sabar. Kesabaran kita tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Kalau manusia punya kuasanya Tuhan, Tuhan kasih kita maksudnya kuasa gitu yang mirip-mirip Dia. Untuk beberapa jam saja dunia sudah kita hancurkan. Karena kita tidak sesabar Tuhan. Wah, dia begini, hancurkan. Tuhan kita lahir ke dalam dunia ini. Melihat segala kejahatan dunia ini. Merasakan kejahatan dunia ini pada dirinya sendiri. Dengan begitu luar biasa, namun dia penuh kasih karunia. Dia tidak memberikan kepada kita apa yang sepantasnya kita dapatkan. Yaitu kehancuran dan kematian. Tetapi dia menawarkan keselamatan. Dia penuh kasih karunia. Baik saudara, coba kita balik lagi ke Yohanes pasal 1 ayat 14 di sini. Kata kunci kita adalah penuh kasih karunia dan kebenaran katanya. Kemuliaan Yesus, kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa adalah karena dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Tadi sudah kita lihat poin pertama, bagaimana kasih karunia dan kebenaran ini ada pada pribadi Yesus. Mari kita lihat poin yang kedua, yaitu bagaimana kasih karunia dan kebenaran ini berhubungan dengan kita. Kalau tadi pada Yesus Kristus, lalu supaya ini ada efeknya, supaya ini relevan, kita harus bertanya, lalu hubungannya dengan saya apa? Hubungannya dengan kita semua yang duduk di sini apa, saudara? Oh ya. Hubungannya adalah satu, kita memerlukan kasih karunia. Kita memerlukan kasih karunia karena tadi itu kita sudah gagal. Kita sudah jatuh, kita sudah
tidak sampai kepada standar Tuhan. Itu adalah arti kata dosa sebenarnya. Ada banyak kata dosa di dalam Alkitab. Salah satunya yang paling dasar adalah hamartia dalam bahasa Yunani, ya, atau khatat dalam bahasa Ibrani. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu meleset atau tidak sampai kepada target. Karena Tuhan ciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, kudus. Sesuai dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia berdosa, maka manusia gagal. Meleset dari target itu. Standar kebenaran sudah diberikan, tapi kita jatuh jauh di bawahnya. Kita sering berkata yang tidak benar. Kita sering melawan realita. Kita tidak penuh kasih seperti Tuhan. Dan kita mengutamakan diri sendiri. Dan kita menjahatin orang. Oh saudara, begitu banyak dosa. Setiap bagian tubuh kita, semua aspek hidup kita sudah terjangkau, tersentuh oleh dosa. Dan oleh karena itu, kita patut dihukum. Pantas dihukum. Kita tidak bisa lagi mengklaim, Tuhan, aku bisa masuk surga. Aku bisa masuk surga karena aku sesuai dengan standar kekudusan-Mu. Kita tidak bisa. Melainkan kita harus meminta kasih karunia. Kita meminta kasih karunia berkata, Tuhan, saya tahu saya tidak pantas. Tuhan, saya tahu saya tidak mencapai standar-Mu. Tetapi, bolehkah saya mendapatkan kasih karunia? Kalau kita datang kepada Tuhan dengan mengandalkan kehebatan kita. Tuhan, biarlah saya masuk surga. Oleh karena itu, Tuhan sangat marah dalam suatu perumpamaan yang diberikan tentang dua orang yang berdoa. Yang satu adalah seorang Farisi katanya. Yang satu adalah seorang pemungut cukai. Anda harus tahu, pemungut cukai di zaman itu dibenci oleh semua orang Yahudi. Karena mereka dianggap bukan saja pemungut cukai itu lebih parah, jadi nggak bisa dipadankan hari ini ya misalnya anak buahnya Sri Mulyani gitu ya, bukan. Lebih daripada itu, dia bukan cuma ngambil uang orang, tapi dia bekerja sama dengan Roma. Dia adalah pengkhianat bangsa. Dianggap yang paling rendah. Tetapi orang Farisi itu berkata apa? Tuhan, aku melakukan hukum-Mu, aku tidak seperti orang ini, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan, dan sebagainya. Dan dia menganggap Tuhan, engkau harus menerima aku. Karena lihat nih, betapa hebat. Aku tidak seperti orang ini, Tuhan. Coba Tuhan bandingkan saya dengan orang ini, maka saya mesti masuk surga. Karena saya jauh lebih baik dari orang ini. Tetapi sayangnya, saudara, ketika kita masuk surga, kita tidak disuruh, pilihlah satu orang supaya Anda bisa dibandingkan gitu. Oh, kalau gitu gampang. Selama hidup ini kita cuma perlu cari orang yang lebih jahat dari kita. Dan menurut kita banyak orang yang lebih jahat dari kita kan. Sehingga sampai di sorga kita tinggal, Tuhan yang ini lebih jahat dari saya. Bandingkan saya dengan dia. Oh tidak. Seperti ada lelucon katanya. Kalau Anda ketemu beruang di hutan, Anda tidak bisa lari dari beruang. Karena beruang itu larinya lebih cepat dari manusia. Dan Anda nggak bisa manjat pohon, karena beruang manjatnya lebih cepat juga dari kamu. Satu-satunya pengharapan kamu adalah kalau kamu punya teman dan kamu larinya lebih cepat dari teman kamu. Gitu ya. Loh. Jadi kalau kita masuk surga, Tuhan, untung saya tidak seperti dia. Dia lebih jahat dari saya. Tapi sayangnya, Tuhan tidak akan membandingkan kita dengan orang lain. Tuhan akan membandingkan kita dengan standar Dia, yaitu Yesus Kristus. Yaitu Allah sendiri. Yaitu kekudusan Dia. Dan di hadapan itu kita semua gagal. Sehingga kita membutuhkan kasih karunia. Kita membutuhkan kasih karunia. Dan kasih karunia yang paling besar adalah kalau kita mengenal kebenaran. Saudara, kita membutuhkan kasih karunia, tapi kita tidak akan tahu kita butuh kasih karunia
Kalau kita tidak punya kebenaran, makanya kasih karunia dan kebenaran ini kayak satu paket. Anda mau yang mana duluan? Saya mau kasih karunia. Bagus. Kamu tahu dari mana kamu perlu kasih karunia? Kan saya orang berdosa. Kamu tahu dari mana kamu orang berdosa? Karena saya gagal dari standar kebenaran. Banyak orang di luar sana tidak tahu akan hal itu. Sehingga mereka masih berusaha untuk masuk sorga dengan kehebatan dia. Dengan berapa sering dia puasa dalam bulan-bulan tertentu. Berapa sering dia beramal. Dan lain sebagainya. Begitu banyak orang. Mereka butuh kasih karunia tidak? Butuh. Tapi bagaimana mereka bisa tahu mereka butuh kasih karunia? Mereka butuh kebenaran. Kebenaran bahwa mereka butuh kasih karunia. Kebenaran bahwa mereka sudah gagal. Itu kebenaran. Dan oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Oh, hari ini ada begitu banyak penyimpangan. Begitu banyak kesalahan dan kesesatan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ada begitu banyak, kita butuh kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Ada begitu banyak orang berkata, saya mau kenal Tuhan. Saya mau kenal dengan Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi dia tidak mau percaya kepada Yesus. Banyak yang tanya kan, apakah Allah orang Islam sama dengan orang Kristen? Apakah Allah orang Buddha sama dengan Allah orang Kristen? Bukankah semuanya percaya Allah? Bukankah orang Islam percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa? Oh iya. Anda percaya nggak Allah Maha Kuasa? Percaya. Orang Islam percaya Allahnya Maha Tahu. Apakah kita percaya Allah Maha Tahu? Percaya. Islam bilang Allah itu satu. Kita percaya Allah satu nggak? Satu. Sama dong. Islam percaya Allah itu misalnya apa lagi? Maha Pengasih katanya. Ya kita juga percaya Allah Maha Pengasih. Jadi apakah Allah Islam dengan Allah Kristen sama kalau gitu? Kuncinya ada pada satu hal. Yaitu Allah sudah menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus. Di sini letak kuncinya. Apakah Allah yang kamu sembah sama dengan Allah yang saya sembah? Yaitu bahwa Allah sudah datang menjadi manusia, Yesus Kristus. Ya. Dan kalau kamu tidak percaya itu, saya tidak peduli kamu menggambarkan Allah seperti apa yang lain, maka Anda bukan sedang menyembah Allah yang sama dengan saya. Ya. Karena Allah yang benar sudah datang sebagai manusia, sebagai Yesus Kristus. Dan dia berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Barang siapa menolak aku, Yesus bilang, ia bukan menolak aku. Ia menolak dia yang mengutus aku. Oh saudara, Allah tidak ingin manusia salah tentang dia. Makanya Tuhan sangat marah dengan penyembahan berhala. Karena penyembahan berhala itu menghina Tuhan. Bayangkan kalau misalnya ada orang kasih foto monyet, terus bilang, ini Anda, gitu. Nah, aku bilang, wah ini penghinaan. Foto apa lagi? Gorila. Wah, ini Anda. Bahkan binatang yang keren-keren pun. Kasih foto singa, ini kamu. Kita juga tidak mau. Itu bukan saya. Tapi penyembah-penyembah berhala, mereka menyamakan Allah dengan segala-gala ini. Wow, betapa Tuhan marah. Tetapi sekali lagi, kuncinya adalah pada dia sudah datang di dalam Yesus Kristus. Dia sudah menjadi manusia. Saudara, ya, ada begitu banyak orang salah tentang kasih karunia. Tentang jalan keselamatan. Ada dua ekstrim besar di dalam kesalahan keselamatan. Sebenarnya ada banyak ya.
Satu adalah legalistik. Harus melakukan hukum untuk diselamatkan. Satu adalah hyper grace. Di mana karena kasih karunia maka kita bebas berdosa. Oh, sudah. Tidak. Coba kita buka Titus pasal 2. Titus pasal 2. Coba kita lihat ayat 11 sampai ayat 13. Sebab sudah nyata anugerah, ini kalau TB1 kasih karunia. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia. Jadi pertama kita dapatkan anugerah atau kasih karunia di sini. Itu berarti bukan berdasarkan usaha kita. Ya, dan dikatakan kasih karunia Allah. Berarti ini adalah pekerjaan Allah. Jadi pengajaran legalistik itu salah. Bahwa kita harus melakukan hukum Taurat untuk diselamatkan atau memelihara atau harus sempurna. Ya, sekarang edisi Kristennya itu yang diajarkan oleh Erastus Sabdono bahwa kita harus sempurna baru bisa diselamatkan. Tidak. Kalau kita harus sempurna itu bukan kasih karunia. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia. Tetapi hyper grace juga salah bahwa karena kasih karunia maka kita bebas berbuat dosa. Karena dia 12. Dan apa yang dilakukan oleh kasih karunia atau anugerah itu? Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia menyelamatkan kita bukan karena kita hebat sekali berhenti berdosa. Tidak, dia menyelamatkan kita berdasarkan kasih karunia, tapi kemudian dia mendidik kita. Sesudah kita mendapatkan keselamatan itu, dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Orang yang dibenarkan oleh Allah sudah pasti akan dikuduskan. Karena setelah justification ada sanctification. Sehingga pertanyaannya, kalau Anda berkata, saya sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka pasti ada hasilnya. Pasti Anda sedang dalam proses pengudusan karakter. Dan pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah menerima kasih karunia dan kebenaran itu? Satu paket. Anda tidak bisa bilang, saya mau kasih karunia saya nggak mau kebenaran. Tidak bisa. Tanpa kebenaran Anda tidak paham kasih karunia. Anda akan salah memahami kasih karunia. Sudahkah Anda menerima itu? Mari kita balik lagi ke dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya akan mengajak kita melihat hal yang terakhir. Tadi kita sudah melihat kasih karunia dan kebenaran pada pribadi Yesus. Kemudian kasih karunia dan kebenaran pada kita. Yang terakhir adalah, mari kita mau melihat kasih karunia dan kebenaran terhadap dunia ini. Kasih karunia dan kebenaran terhadap dunia ini. Kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima kasih karunia dan kebenaran itu, maka kita punya kewajiban untuk memberitahukannya kepada dunia. Kita perlu menyampaikan kasih karunia dan kebenaran kepada dunia, saudara. Dan ini sekali lagi satu paket. Ya, ini satu paket. Oh, kalau kita bicara kasih karunia, orang biasa senang. Karena kasih karunia, kasih dengan kasih karunia hampir sama. Ada perbedaan tapi tumpang tindih. Kalau kita bilang mengasihi, dunia senang mengasihi. Allah itu penuh kasih karunia, senang, mereka senang. Tetapi kasih karunia tidak bisa dilepaskan dari kebenaran. Saya pernah dengar ada orang bilang tentang khotbah-khotbah di grafik. Ya. Wah, dia bilang, kok ini ya, keras. Keras. Bilang keras gimana? Maksudnya suaranya keras? Oh bukan suaranya keras. Apa? Keras. Oh tegas maksud saya. Tegas. Maksud kamu tegas. Kalau tegas bagus dong. Lalu bagaimana dengan mengasihi? Nah ini saya bilang. Bagaimana dengan mengasihi?
Kita harus mengasihi. Tapi kalau orang tidak punya kebenaran, dia akan salah mengasihi. Dia akan salah mengasihi. Saya sudah pernah cerita tentang seorang anak yang dia lihat suatu kepompong ulat bulu yang bakal jadi kupu-kupu. Dia bikin kepompong. Lalu suatu ketika anak ini perhatikan kepompong ini mulai pecah. Dan si ulat yang jadi kupu-kupu ini sedang mau keluar dari kepompongnya. Dan keluarnya itu susah banget. Kayak ngeden lebih parah gitu. Anak itu ngeliatin. Ini ulat ini jadi kupu-kupu kok susah banget. Anak itu ambil pisau. Dia bantuin, saudara. Dia belek ininya. Cangkang kepompongnya itu. Dia belek. Prok. Terbuka. Kupu-kupu itu jatuh. Anak itu bilang, kenapa ini? Udah saya bantu kok, malah tergeletak. Ternyata anak itu tidak tahu suatu kebenaran. Apa kebenarannya? Proses di mana kepompong itu dari ulat bulu itu, ketika dia sudah metamorfosis jadi kupu-kupu, untuk dia keluar dari kepompongnya itu memang perlu susah. Karena dia akan buat satu lubang yang kecil, lalu dia harus squeeze dirinya, dan rupanya waktu dia melewatin lubang yang kecil dari kepompongnya itu adalah proses yang penting supaya dia cairan tubuhnya itu terhempas keluar. Jadi itu kayak semacam kayak dia digencet gitu. Dia keluar dari situ digencet. Sehingga ketika dia keluar, cairan tubuhnya yang berlebihan akan hilang dan dia cukup ringan untuk bisa terbang. Tapi ketika anak itu membelek kepompongnya, maka kupu-kupu itu tidak pernah mengalami proses yang semestinya dia alami, sehingga kupu-kupu itu tidak bisa terbang. Dan dia terlalu basah, dan kupu-kupu itu mati. Saudara, kalau Anda tidak tahu kebenaran, Anda bisa jadi malah mencelakakan orang. Anda tidak tahu kebenaran. Karena hari ini banyak orang mengira bahwa mengasihi orang itu artinya mendukung dia dalam apa yang dia lakukan. Itu pemikiran orang. Kalau kamu mengasihi seseorang, kamu harus dukung dia dalam apa yang dia lakukan. Sehingga banyak orang berkata, banyak orang dunia bingung, katanya karena orang Kristen harus mengasihi. Kenapa tidak mendukung kami dalam homoseksualitas kami? Kenapa tidak mendukung kami di dalam LGBT kami? Kenapa tidak mendukung kami dalam gerakan free sex kami? Kan kalian harus mengasihi, tidak boleh menghakimi. Itu adalah kesalahan. Dan kalau saya mendukung kamu, justru saya tidak mengasihi kamu. Kalau saya mengasihi kamu, saya harus nyatakan kebenaran kepada kamu. Karena kasih karunia dan kebenaran, ini satu paket. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, ini cocok sekali dengan tema kita. Mari estafetkan kebenaran sampai Tuhan datang. Dari awal Grafe berdiri, tema kita adalah kebenaran. Ini adalah bendera kita. Bendera kita adalah kebenaran. Dan kita akan kumandangkan terus kebenaran. Dan kita punya suatu misi untuk menyampaikannya kepada dunia. Tentu kalau Anda mau sampaikan kepada dunia, nomor satu Anda sendiri sudah harus terima kebenaran itu. Dan kalau Anda memang sudah terima, maka salah satu cara Anda ikut ambil bagian dalam menyebarkan ini kepada dunia adalah dengan berada di dalam jemaat yang mengabarkan itu, yaitu jemaat Grafe. Anda perlu berada di satu jemaat yang Alkitabiah, karena itu adalah kebenaran. Anda perlu bergabung, Anda perlu berada di dalamnya, Anda perlu ikut ambil bagian.
Karena dari sini dikumandangkan kebenaran. Ketika orang berkata, apakah mengasihi untuk menyatakan kesalahan? Oh ya. Yang penting adalah itu benar. Yang kita sampaikan itu benar. Karena Tuhan pun menyuruh kita untuk memperingatkan orang. Namun kita lihat satu sisinya lagi juga. Kasih karunia tidak lepas dari kebenaran. Tapi kebenaran juga harus kita sampaikan dengan kasih karunia. Supaya kebenaran yang kita sampaikan itu efektif, kita harus punya sikap bahwa saya mengasihi. Saya menyampaikan. Nah ini, ada penginjil, ada mahasiswa, ada kita semua yang memberitakan kebenaran, kadang-kadang di WhatsApp group dan lain sebagainya. Supaya kebenaran itu benar-benar efektif. Apakah Anda menyampaikannya dengan kasih karunia atau tidak? Apa maksudnya menyampaikannya dengan kasih karunia, saudara? Apakah Anda menyampaikan kebenaran itu dengan tulus kebaikan orang yang kita ajak bicara? Ya. Tulus untuk kebaikan dia. Ataukah hanya untuk sekedar menang debat? Kadang-kadang ada orang menyampaikan kebenaran, tapi tujuannya adalah untuk memperlihatkan, saya lebih tahu lebih banyak dari kamu. Saya bisa smash pengetahuan kamu. Kamu tidak tahu Alkitab sebanyak saya. Jadi kita menyampaikan kebenaran, tetapi tidak dengan kasih karunia. Maka itu tidak akan efektif. Itu tidak akan efektif. Tetapi kalau orang bisa melihat, oh benar, dia menyampaikan ini karena dia mengasihi saya. Maka kita sudah menggabungkan kebenaran dan kasih karunia. Dan kita perlu menyampaikannya kepada dunia. Jadi kasih karunia dan kebenaran ada pada diri Yesus. Pertanyaannya, adakah pada diri Anda dan saya? Dan kemudian, bagaimana dengan dunia? Masih banyak yang belum. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kedatangan Yesus Kristus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Maka kami juga menikmatinya. Dan Tuhan ajar kami, supaya kami bisa memberitakannya kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan, mungkin ada yang perlu mengambil langkah awal untuk menerima kebenaran-Mu dalam hatinya. Engkau yang tuntun. Mungkin ada yang perlu mengambil langkah selanjutnya lagi untuk bergabung dengan jemaat, untuk dibaptis secara alkitabiah. Engkau yang pimpin. Engkau yang dengan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap manusia. Ada yang perlu menyatakan kebenaran dengan penuh kasih karunia kepada orang sekeliling. Engkau tolong kami, berikan kami hikmat dalam berkata-kata. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau menutup kebaktian kita. Sekaligus kita mau memberi kesempatan bagi orang untuk merespon firman Tuhan. Kita mau berikan lagu panggilan. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Sudah lama duduk. Dan kita nyanyikan lagu Hampir Tergerak. Nomor berapa itu? 175. Hampir tergerak. Jangan sampai Anda menjadi Pilatus nomor 2. Ya. Hampir tergerak. Hampir. Kalau Anda belum yakin akan keselamatan, pastikan. Ya, terima Yesus. Kalau Anda perlu membuat keputusan lain, kalau Anda perlu bergabung dengan Jemaat Alkitabiah, Anda perlu memberi diri baptis, silakan maju ke depan. Atau ada pergumulan lain yang hanya Anda sendiri tahu dengan Tuhan. Ya.
maka Anda responi Tuhan. Sambil kita nyanyi 175, hampir tergerak. Hampir tergerak untuk percaya, hampir tergerak untuk menerima. Ada yang berkata, apakah dia perlu maju? Hampir tergerak hari ini, hampir tergerak, jangan lari. Yesus bangun, malah terus menunggu. Sobat doakanmu, oh datanglah. Ayat 3, hampir tergerak, hampir tergerak. Apakah dia perlu maju? Waktu hilang, hampir tergerak, makan datang, hampir tak menolong, hampir kan merongrong, sesat tak tertolong, hampir sama. Panggilan publik kita sudah berakhir, tapi moga-moga panggilan Tuhan belum berakhir bagi yang masih belum merespon. Ya, tapi itu hanya Tuhan dan Anda yang tahu, karena kita tidak tahu berapa banyak waktu yang diberikan Tuhan untuk kita masing-masing. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk kebenaranmu, untuk karuniamu di dalam pribadi Yesus Kristus. Tolong Tuhan, jikalau ada di tempat ini yang perlu datang kepadamu, perlu mengaku menjadi milikmu, dan ikut Engkau dengan sepenuh hati. Engkau yang terus menarik dia. Kami tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa di dunia ini. Baik dunia secara keseluruhan, ataupun kami masing-masing. Karena kehidupan kami ini berbatasan dengan kekekalan. Dalam suatu batas yang sangat tipis. Dan kapan saja, tanpa ada seorang pun yang tahu, kami bisa saja sudah beralih kepada kekekalan. Oleh karena itu pimpin Tuhan. Dan jemaat-Mu yang hadir, yang mengenal Engkau yang pimpin juga kiranya. Dalam keseharian kami mengucap syukur, 30 tahun Engkau sudah menyertai kami. Dan kami mohon Engkau sertai kami. Bukan hanya 30 tahun lagi, tapi untuk seterusnya sampai Engkau datang. Dan kami lalui waktu-waktu itu, satu hari demi satu hari itu. Ada besok hari Senin, Engkau yang kiranya tolong umat-Mu. Ada yang harus kembali ke kantor, bekerja. Ada yang di jalanan, ada yang di rumah tangga, ada yang di sekolah mungkin Tuhan, atau di tempat lain lagi. Engkau yang pimpin Tuhan. Sertai agar kami menjalani hidup kami ini
dengan selalu memandang kepada Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.